Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Kiai Haji Didik Purwodarsono selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern Miftahun Najah. Yang kami hormati Al Ustadz Tri Rasanto Joko Suprapto ST selaku Ketua Yayasan Pelita Umat Yogyakarta yang menaungi MA MTS MA Miftahun Najah. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Miftahun Najah Al Ustadz Muslih Bahadur. Yang kami hormati para ustadz-ustadzah Miftahun Najah yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis virtual ini dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menambahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari senantiasa terus kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku umat beliau yang insya Allah berusaha senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaah dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para santri baru MA PPM Miftahun Najah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Miftahun Najah. Pertama, kami ucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Modern Miftahun Najah. Mudah-mudahan niat kalian semua, niat antum semua menimba ilmu, menuntut ilmu di Miftahun Najah benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian meridhoi langkah-langkah kita pada awal kali ini, yakni mengawali tahun ajaran baru 2021-2022 bersama Miftahun Najah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan berkenaan dengan alur perjalanan Miftahun Najah dari awal berdiri sampai saat ini. Nanti fokus kita pada hal tersebut. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk share screen ya. Sudah bisa ditangkap dengan jelas? Sudah bisa, Dad. Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini insya Allah kita akan menyampaikan berkaitan dengan sejarah Miftahun Najah atau alur perkembangan atau perjalanan Miftahun Najah dari masa ke masa. Namun sebelumnya santri Miftahun Najah, santri baru khususnya yang saat ini menyimak acara Zoom pada kesempatan kali ini,
kita ingatkan kembali gitu ya, pada saat antum semuanya sedang di Miftahun Najah atau saat ini sebagai atau terdaftar sebagai santri Miftahun Najah secara resmi, tentunya materi ini perlu diketahui sebagai motivasi juga untuk kemudian tetap istiqomah di Miftahun Najah, karena beberapa santri yang ke aliyah itu sudah merasakan 3 tahun di Madrasah Tsanawiyah Miftahun Najah. Ini ada beberapa santri alumni kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan tingginya, begitu beberapa. Maka adik-adik, anak-anakku, insya Allah nanti juga bisa menyusul mereka. Untuk lulusan pertama kemarin, ya lulusan MA Miftahun Najah angkatan yang pertama, banyak di antara mereka yang saat ini diterima di pendidikan tinggi, negeri maupun swasta, sesuai dengan yang mereka harapkan. Pertanyaan pertama, kapan berdiri Miftahun Najah? Inilah nanti yang insya Allah menjadi pembahasan kita atau diskusi kita atau informasi bagi anak-anakku berkaitan dengan Miftahun Najah. Saya tampilkan alur perjalanan MN, jadi alur perjalanan Madrasah Miftahun Najah. Jadi kalau santri-santri menyingkat atau menyebut Miftahun Najah dengan akronim MN gitu ya. MN itu artinya Miftahun Najah. Dari yang paling kiri atas, anak-anak bisa melihat pesantren berdiri. Pesantren berdiri pada 1 Juli 2010. 1 Juli 2010. Inilah yang kemudian diterbitkan piagam pesantren oleh kantor Kementerian Agama kantor Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kita mendapat piagam pendirian pesantren tertanggal 1 Juli 2010. Berarti 11 tahun yang lalu pesantren Miftahun Najah berdiri. Santri pertama saat itu 10 orang atau 11 atau 10 orang, yang sampai akhir kira-kira 10 orang. Ya, 10 dan hanya santri putra. Ini angkatan pertama. Juli 2010. Ya, Juli 2010 santri putra 10 orang. Dan lokasinya di Trini, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Hanya putra. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian kita mengajukan pendirian madrasah. Sebelumnya kita ingin mengajukan pendirian SMP, itu SMP di bawah Dinas Pendidikan. Namun karena suatu hal di tengah jalan dipertimbangkan ulang, kemudian kita beralih ke Kementerian Agama sehingga menjadi Madrasah Tsanawiyah Miftahun Najah. Pada tanggal 2 Mei 2012, izin pendirian atau izin operasional diberikan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Pada 2 Mei 2012, izin operasional Madrasah Tsanawiyah Miftahun Najah diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman dengan penerbitan NSM. Apa itu NSM? Nomor statistik madrasah. Nomor statistik madrasah 121.2.34.04.0009. Ya, 121 atau kita sering menyebut 12.12.34.04.0009. Nah, nanti enaknya menyingkat bagaimana, monggo. 121.2.34.04.0009 atau biasanya langsung ditulis 1212.34.04.0009.
Udah mengingatnya 12 12 34 04 0009. Nomor statistik madrasah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Artinya apa? Saat itu Madrasah Tsanawiyah Miftahun Najah sudah dinyatakan terdaftar, namun belum akreditasi. Ya, 2012 belum akreditasi. Sedangkan santrinya itu mulai 2010. Tapi izinnya 2012. Maka dulu santri-santri awal itu ujian akhirnya kita numpang gitu ya di tempat yang lain. Kemudian kita berproses dari 2012, masih di 2012 Kementerian Agama Kabupaten Sleman menerbitkan NSP. NSP itu nomor statistik pesantren. Jadi ini yang diakui secara nasional, nomor statistik ini secara nasional atau terpusat di Kementerian Agama. Jadi kalau dicari di Kementerian Agama, pesantren kita terdaftar di Kementerian Agama Pusat dengan nomor statistik pesantren 510.0.34.04.1088. Artinya pesantren kita legal secara formal di pemerintah, Kementerian Agama. Dan adanya NSP ini bisa digunakan oleh santri-santri alumni yang ingin mendaftar beasiswa LPDP dari jalur santri. Jadi santri-santri alumni yang mau mendaftar beasiswa santri namanya melalui LPDP itu syaratnya harus punya NSP ini pesantrennya. Ya, pesantrennya harus punya NSP. Ada beasiswa dari Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, maaf, ya namanya LPDP yang 2 tahun yang lalu itu sudah dicetuskan namanya beasiswa LPDP santri untuk santri pondok pesantren. Nah, syaratnya adalah pesantren yang terdaftar di pusat dengan bukti memiliki NSP, ya, nomor statistik pesantren. Maka nanti kalau adik-adik, anak-anak sudah alumni, misalkan mau kuliah S1 atau S2 atau S3 LPDP atau mencari beasiswa LPDP, ini bisa digunakan. Nanti kita rekomendasikan beasiswa santri. Termasuk ustadznya juga boleh sebenarnya. Ustadz-ustadz kita anggap alumni begitu. Baik, kita berlanjut. 2014 Madrasah Tsanawiyah Miftahun Najah mendapatkan akreditasi. Ya, 2014 itu pertama MTS Miftahun Najah, Pondok Pesantren Miftahun Najah diakreditasi dan kita memperoleh nilai 84 skornya dengan predikat B. Saat itu A itu 86 ya. Untuk predikat A saat itu 86, nah kita mendapatkan 84. Jadi hanya kurang beberapa digit kita akan A. Tapi saat itu masih di posisi predikat B, terakreditasi. Jadi kalau 2012 kita keluar izin operasional terdaftar, 2014 kita sudah terakreditasi. Itu bedanya ya, terdaftar dan terakreditasi. Jadi lembaga kita, MTS-nya sudah terakreditasi sejak 2014. Kemudian 2015, setelah proses akreditasi, kita merancang pendirian Ponpes Putri. Ya, Ponpes Putri. Berarti dari 2010 sampai 2014, santrinya hanya putra. Dan lokalnya hanya di Dusun Trini, Trihanggo, Gampeng, Sleman, Yogyakarta. Dari 2010 sampai 2014, itu hanya santri putra. Dengan perkembangan santri pertama 10, kemudian daftar ke 2015, terus 21, dan seterusnya itu. Kemudian di 2015 kita mendirikan pesantren Putri. Nah, yang saat itu pesantren Putri lokasinya di Dusun Ngawen, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Yang sekarang kita balik.
yang putri di Dusun Trini, yang pusatnya, sedangkan yang putra di Dusun Ngawen. Nah, 2015, tepatnya 13 Juli 2015, santri baru Pondok Pesantren, santri putri Pondok Pesantren Miftahun Najah kontrolnya ditutup ya itu ya. Sudah saya tutup. 13 Juli 2015 kita menerima santri putri, yang santri itu saat itu sekitar 13 atau 15 atau 13 sampai 15, yang bertahan sepertinya 13, yang kemudian itu menjadi santri putri aliyah pertama yang sekarang sudah lulus. Jadi 13 santri putri yang lulus dari MTS Miftahun Najah 2015 sampai 2018. Kemudian pada tahun 2017, ya 2017, yayasan kemudian mendirikan atau memulai proses pesantren aliyah 2017, tepatnya Juli 2017. Jadi santri yang dari Miftahun Najah MTS ada beberapa sekitar 20-an itu berminat tetap di Miftahun Najah. Maka saat itu ada namanya santri aliyah takhusus, jadi khusus tahfidz. Saat itu ada sekitar 20-an santri, hanya putra, karena saat itu belum ada yang putri yang lulus. Tahun 2017, Juli 2017, dan kemudian kita proses perizinan saat itu. Nah, saat itu kita memproses perizinan aliyah. Saat itu kita memproses perizinan madrasah aliyah Miftahun Najah. Dan kemudian baru mendapatkan izin operasional pada tanggal 25 Juni 2018. Artinya santri MA yang khusus takhusus di sini ini ada duluan sebelum MA-nya lahir. Jadi MA-nya lahir, MA-nya belum lahir, gitu ya. Santrinya sudah ada duluan. Maka secara normatif, secara hukum dia tidak bisa diakui langsung kelas 2 begitu atau kelas 11. Sehingga yang santri ini semula yang takhusus, kemudian pada saat aliyahnya mendapat izin operasional, dia juga baru mulai kelas 1 atau kelas 10 gitu. Bersama dengan lulusan yang 2018 santri putri itu. Sehingga menjadi programnya 4 tahun, nah yang takhusus itu. Tetapi alhamdulillah pada saat program takhusus itu hampir seluruhnya itu menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya di pesantren Miftahun Najah. Saat MA Miftahun Najah mendapatkan izin operasional, kemudian diterbitkan NSM namanya, nomor statistik madrasah aliyah. Kalau yang tadi ini ya, madrasah sanawiyah yang atas, yang bawah ini madrasah aliyah 13123404037. Ini nomor statistik madrasah aliyah Miftahun Najah. Madrasah nomor statistik madrasah aliyah Miftahun Najah. Kapan? 25 Juni 2018 itu diterbitkan oleh Kementerian Agama Kanwil DIY gitu ya. Jadi kalau NSM-nya MTS itu Sleman, Kabupaten, kalau NSM-nya aliyah itu sepertinya provinsi langsung ya. Berikutnya November 2019. Nah, November 2019 setelah aliyah berdiri, kemudian November 2019 Madrasah Sanawiyah Miftahun Najah diakreditasi lagi. Dan saat akreditasi 2019, alhamdulillah kita mendapatkan predikat unggul A dengan skor 91. Ya. Oleh karena itu, saat ini
MTS Miftahun Najah terakreditasi unggul gitu ya, terakreditasi A. Dan akreditasi untuk MTS ini sama dengan SMP di seluruh Indonesia, standarnya sama. Ya, kita mendapat skor 91, nilainya atau predikatnya unggul, ya, unggul atau A. Nah, itu mulai 2019 sampai sekarang. Dan nanti akan akreditasi lagi 5 tahun setelah itu, berarti 2020, 21, 22, 23, 24. 2024, insya Allah nanti MTS Miftahun Najah akan diakreditasi lagi. Mudah-mudahan bisa mempertahankan atau meningkatkan skor, mempertahankan predikat unggul dan meningkatkan skor dari 91 ke 99. Gitu. Mohon doanya. Itu di 2019 November. Berikutnya 2019 bulan September. Nah, ini seharusnya duluan itu ya, enggak apa-apa. Kita mulai peletakan batu pertama Masjid Miftahun Najah. Itu September 2019. Kita cek September 2019. Kita peletakan batu pertama pendirian Masjid Miftahun Najah yang saat ini alhamdulillah sudah bisa ditempati, sudah bisa digunakan untuk ibadah, meskipun belum finish 100%, belum selesai 100%, tapi sudah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah para santri dan asatid. Terus 2020 atau 2021 ya, Madrasah Aliyah mendapatkan SK dari Kementerian Agama menjadi madrasah riset, ya, menjadi madrasah riset. Dan ini mungkin nanti yang jadi program, salah satu program unggulan di MA Miftahun Najah menjadi madrasah riset. Ya, ini. Dan anak-anak kita banyak yang karyanya sudah masuk di nasional gitu ya. Mudah-mudahan nanti beberapa menjadi juara karya-karya ilmiah anak-anak MA Miftahun Najah. Dan adik-adik yang santri baru bisa nanti melanjutkan prestasi tersebut, di samping tahfidnya, kemudian dia perkuat risetnya. Ini kalau nggak 2020 akhir, 2021 awal ya, monggo nanti dikoreksi Pak Muslim. Kemudian MA direncanakan akreditasi 2021, berarti sekarang gitu ya, sekarang. Kalau nggak Juli, ya, kemarin kalau nggak Juni, Juli. Kalau nggak Juli, Agustus. Gitu. Mudah-mudahan akreditasi hasilnya nanti memuaskan, gitu ya. Insya Allah tahun ini direncanakan, dijadwalkan oleh pemerintah, MA Miftahun Najah akan diakreditasi. Kita mohon bantuannya anak-anak, para santri, untuk menyiapkan, nanti kalau diwawancara, ditanya-tanya berkaitan dengan Miftahun Najah, bisa menjawab dengan benar dan jujur. benar dan jujur, dan jujur dan benar. Yang mendukung Miftahun Najah. Insya Allah. Dan sampai saat ini, jumlah santri kita untuk yang MTS 222, yang aliyah, ini data lama ini kayaknya. Yang aliyah belum dapat informasi pasnya begitu berapa ya, 130 150 lah. Kalau MTS saat ini jumlahnya 222, hafalnya enak ya, 222 terdiri dari 9 kelas ya, masing-masing angkatan 3 kelas. Masing-masing angkatan 1 putra dan 2 putri. Ada 9 kelas sekarang. Jumlahnya 222 sampai saat ini. Nah, itulah alur perjalanan Miftahun Najah, atau yang sering kita sebut alur perjuangan Miftahun Najah. Kenapa kita katakan alur perjuangan Miftahun Najah? Karena memang Miftahun Najah ini ya basisnya, dasarnya adalah perjuangan. Kita bersama-sama berjuang antara pendiri, pengasuh, ustadz-ustadzah, santri, orang tua, semuanya kita berjuang. Karena kita memang bukan dibiayai oleh pemerintah,
khususnya proses pembangunan kita membiayai sendiri, maka kita sebut sebagai alur perjuangan Miftahun Najah 11 tahun yang lalu, ya, dari 2010 sampai 2021. 2010 sampai 2021. Mudah-mudahan nanti ke depan anak-anak yang sekarang masuk Madrasah Aliyah Miftahun Najah bisa melanjutkan perjuangan ini. Cukup mudah caranya, berprestasilah yang optimal. Jadilah santri yang soleh dan berprestasi. Insya Allah itu akan membantu peningkatan kemajuan Miftahun Najah ke depan. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa itu Miftahun Najah? Ya. Tadi dari awal kita ngomong Miftahun Najah, Miftahun Najah, nah itulah nama pesantren kita, Miftahun Najah. Tapi maknanya apa? Ini kita harus tahu maknanya ini, supaya apa nanti kita bisa menjadikan itu semangat kita, ya, menjadikan semangat kita di Miftahun Najah. Dan kalau ditanya orang Miftahun Najah itu artinya apa? Maknanya apa? Kita tahu. Gitu. Ya, Miftahun Najah dari bahasa Arab, ya, namanya yang kita daftarkan di Kementerian Agama ini ya, Ma'had Miftah An-Najah, Ma'hadu Miftahin Najahi Al-Asri Al-Islami. Ma'hadu Miftahin Najahi Al-Asri Al-Islami. Ma'hadu itu artinya pondok pesantren. Ma'had. Nah, sering kita menyebut nama Ma'had. Nah, ya. Artinya pesantren. Ma'had. Atau pondok. Atau pesantren, atau digabung pondok pesantren. Jadi bukan pondok indah, bukan pondok, tapi pondok pesantren. Kemudian miftah itu artinya kunci, dari kata fataha, alat untuk membuka. Miftahun, alat untuk membuka, ya, alat untuk membuka sesuatu, dari kata fataha, yaftahu, fathan. Miftah, alat untuk membuka, ya, yang kita sering kenal dengan istilah kunci, ya, kunci. Kemudian an-najah, an-najahu artinya sukses, najaha atau sukses atau apa namanya, menang, ya, sukses, beruntung, itu juga bisa an-najah. Kalau dulu mungkin adik-adik mendengar istilah miftahul jannah, ya, miftahul jannah, kunci surga. Ada nyanyiannya tuh, miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu la ilaha illallah. Kita punya miftahun najah, kunci sukses itu miftahun najah. Kunci sukses miftahun najah. Kunci sukses miftahun najah. Nah, inilah nanti kata kunci yang kalian adik-adik harus jadikan motivasi, gitu ya. Miftahun Najah. Al-Asr artinya yang modern, yang kekinian, gitu ya. Al-Islami, yang Islam. Sehingga nama ini kalau kita rasakan di dalam diri kita, Ma'had Miftahun Najah Al-Asr Al-Islami, ini menjadi semangat dan motivasi kita agar kita semua para santri yang berada di pondok pesantren Miftahun Najah berhasil mendapatkan kunci sukses dunia akhirat di pondok pesantren yang modern dan Islami. Harapannya begitu. Ini makna dari setiap kata ma'had kita, ya, Ma'had Miftah Najah Al-Asri Al-Islam. Berikutnya logo kita. Nah, ini logo resmi yang kita daftarkan di Kementerian Agama pada awal pendirian, ya, namanya yang paling atas pondok pesantren modern. Aslinya kita mengajukan bukan pondok pesantren modern dulunya kita mengajukan dengan tiga bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Awal pengajuan pondok pesantren modern ini kita gunakan istilah Islamic Boarding School. Nah, awalnya begitu, Islamic Boarding School, tapi oleh pihak Kemenak tidak diterima, diminta untuk mengganti dengan bahasa Indonesia saja. Maka kita ganti dengan pondok pesantren modern.
Ini aslinya dulu proses perizinannya kita menggunakan istilah Islamic Boarding School. 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa. Jadi lafadz Miftahun Najah di logonya ada 3 bahasa, tapi sekarang tinggal 2 bahasa. Pondok Pesantren Modern bahasa Indonesia, Miftahun Najah Yogyakarta bahasa Indonesia, dan Miftahun Najah ini dengan bahasa Arab. Apa makna logo ini? Teman-teman bisa melihat ya, maknanya apa. Yang pertama ini emblem berbentuk segi 6 ya, segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di segi 6. Jadi bentuknya segi 6, bukan segi 5, bukan segi 3, bukan segi 4, tapi segi 6. Yang rounded ya, yang rounded itu maksudnya tidak tajam, yang smooth ya, tidak tajam di ujung-ujungnya. Artinya rukun iman yang menjadi landasan utama dalam seluruh aktivitas pesantren dan madrasah sehingga menjadi kokoh dan stabil. Ya, menjadi kokoh dan stabil, dasarnya adalah iman, gitu ya. Ini makna emblem berbentuk segi 6. Artinya rukun iman yang 6 yang menjadi landasan utama dalam seluruh aktivitas pesantren dan madrasah sehingga menjadi kokoh dan stabil. Berikutnya warna dasar putih. Ini ada warna dasar putih, artinya kesucian dan kebersihan lahir batin. Ya, warna dasar yang putih ini di dalam, ini artinya kesucian dan kebersihan lahir batin. Ya, kita kalau melihat warna putih, benak kita bersih gitu ya, putih, suci. Kita punya bendera merah putih, putih artinya suci, merah berani. Ya. Ini dasarnya putih. Berikutnya, nah ini ada bentuk belimbing 5 jari, tapi belimbingnya separuh. 5 jari, jadi kita punya jari 5 seperti ini, jari 5 jari. Nah itu gambarannya bentuk belimbing 5 jari. Tahu belimbing ya, buah belimbing itu jarinya 5. Tapi kalau belimbing melingkar, ya, kalau ini kita buat separuh. Artinya rukun Islam yang harus ditegakkan. Artinya rukun Islam yang harus ditegakkan. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya kitab. Nah, ini ada di dalam 5 jari belimbing ini ada kitab atau buku. Artinya pendidikan integral berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita artikan ini Al-Quran dan As-Sunnah. Terus berikutnya tulisan berbahasa Indonesia Miftahun Najah dan berbahasa Arab, artinya kunci sukses dunia akhirat. Bahasa Indonesia mewakili dunia, bahasa Arab mewakili akhirat. Tulisan berbahasa Indonesia Miftahun Najah dan berbahasa Arab, artinya kunci sukses dunia akhirat. Terakhir, ada 2 bintang di kiri dan kanan melambangkan prestasi yang tinggi dalam keseimbangan ilmu umum dan ilmu agama, keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Itu ya maknanya. Itu yang bisa kita sampaikan dari logo Miftahun Najah. Jadi kalau kalian adik-adik, anak-anak menggunakan emblem Miftahun Najah, nah itu kurang lebih itu maknanya seperti itu. Kalau itu kita jadikan sebagai motivasi untuk perbaikan sebagai santri, luar biasa ini ya. Rukun iman, rukun Islam, bersih, suci, kemudian Al-Quran Sunnah, sukses dunia akhirat. Insya Allah itu menjadi semangat kita bersama. Pendiri Miftahun Najah siapa? Kalau kita menyebut nama Miftahun Najah, di belakangnya yang mendirikan perintisnya adalah beliau ya, Ustadz Didik Purwodarsono. Jadi beliau ini adalah sebelum mendirikan Miftahun Najah, sebelumnya mendirikan pesantren mahasiswa namanya Takwinul Muballighin ya, di daerah Condong Catur ya, Takwinul Muballighin 2003 kalau nggak salah mulai. Dan saya
termasuk santri Takwil Balighin angkatan pertama ya. Saya itu santri Pondok Pesantren Takwil Balighin angkatan pertama. Nah, beliau ini adalah pendirinya juga tahun 2003 kalau nggak salah. Kalau nggak 2003 2004. Nah, jadi kalau adik-adik anak-anakku tahu Miftahun Najah, nah beliau ini adalah salah satu pendiri ya di awal yang memutuskan. Kemudian kelembagaannya, jadi mulai tahun 2009 atau 2010 kalau tidak salah, semua pesantren itu harus di bawah yayasan, gitu ya, harus di bawah yayasan. Dan yayasan itu kita sudah ada sejak 2008. Jadi 2008 itu ada berdiri namanya Yayasan Pelita Umat Yogyakarta. Tapi hanya yayasan, belum punya pesantren. Pembinanya, Dewan Pembinanya adalah Ustadz Didik Purwodarsono, itu yang mendirikan yayasan. Jadi untuk mendirikan pesantren, itu diawali dengan mendirikan yayasan. Jadi kalau nanti adik-adik, anak-anak ingin mendirikan pesantren, nah, mau nggak mau harus membentuk atau mendirikan yayasan. Dan untuk mendirikan yayasan cukup mudah, hanya butuh 5 orang, gitu ya, 5 orang. Yang pertama sebagai ketua pembina, yang kedua sebagai pengawas, kemudian 3 ketua, sekretaris bendahara. Itu cukup mendirikan yayasan. Jadi hanya 5 minimal, ya minimal 5 orang. Itu sebagai pendiri sekaligus pengurus. Ya, pendiri. Bisa pendirinya 1 orang, bisa semua pengurus menjadi pendiri. Itu informasi kalau mau membuat yayasan. Nanti kalau ada yang ingin buat yayasan, bisa ngontak saya ya, kita bantu mendirikan yayasan. NPWP-nya, Ketua Yayasan Ustadz Trilasanto Joko Suprapto ST. Ini sejak 2000 berapa ya? Jadi sebelumnya banyak ketua yayasan sebelumnya gitu ya. Dan ini yang terakhir sampai sekarang Ustadz Trilasanto Joko Suprapto. Tadi sudah memberikan sambutan di awal sepertinya. Kemudian yayasan kita sudah mendapatkan SK Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU 69.AH.01.04 tahun 2011. Jadi mendapatkan pengesahan atau SK surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM tahun 2011. Kedudukan di Trini, RT 1 RW 16, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Kemudian yang kedua, pondok pesantren. Pondok pesantren modern. Kita namanya pondok pesantren modern. Apa itu modern? Dulu alasan kita mencantumkan modern, alasannya yang pertama kita menggunakan sistem, bukan kiai gitu ya. Terus yang kedua, kurikulum kita sudah memadukan antara kurikulum yang klasik dengan yang modern. Itu alasan kita mencantumkan pondok pesantren modern, Al-Asri. Namanya Pondok Pesantren Modern Miftahun Najah. Pengasuhnya Ustadz Didik Purwodarsono, berdiri 1 Juli 2010. NSP-nya 51003404188. Kedudukannya di Trini, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Ini kedudukan di surat pendirian ya, di akta pendirian. Meskipun kita punya lokasi 3. Yang pertama di Dusun Trini, yang kedua di Dusun Ngawen, Trihanggo, dan yang keempat di Dusun Wonorejo, Sardono Harjo, Taglik, Sleman. Madrasah Sanawiyah, namanya MTS Miftahun Najah, kepalanya Muhammad Mujari, sekarang berdirinya 2010. Kemudian NSM-nya akreditasi 2019A tadi sudah kita sebutkan. Yang ketiga, Madrasah Aliyah MA Miftahun Najah Sleman, Kepala Madrasah Muslim Bahadur SPD, tahun berdiri 1 Juli 2018. Ini maksudnya tahun operasi, mulai kita operasional pembelajaran. PSN-nya, nomor statistiknya, dan akreditasinya rencana tahun ini ya, 2021. Mohon doanya. Kedudukannya di Wonorejo, RT 1 RW 16, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Oke, itu beberapa hal berkaitan dengan sejarah singkat Miftahun Najah. Nah, mungkin hanya itu sebenarnya yang ingin kami sampaikan.
dari alur perjuangan atau perjalanan Miftahun Najah tadi sampai sekarang. Dan sekarang saya akan mengakhiri dengan satu motivasi untuk para santri. Jadi pesantren itu sama dengan santri. Kata pesantren itu ada kata santri. Artinya apa? Tidak ada pesantren tanpa santri. Maka pesantren tidak bisa dilepas dari yang namanya santri. Maka namanya pesantren. Pesantren tidak bisa dilepas dengan santri. Maka unsur utama adanya pesantren ya santri. Ada kiai, ada pengasuh, ada ustadz, tapi nggak ada santri, nggak jadi pesantren. Ya, maka adanya santri ini menjadi unsur terpenting dari adanya pesantren. Maka syarat pendirian pesantren pasti harus ada santri, dan santrinya harus mukim, bukan santri ngalong. Ada mukim, ada ngalong. Ngalong itu pulang pergi begitu ya. Santrinya harus mukim. Jadi kalau ingin mendirikan pesantren, syaratnya harus ada santri yang mukim. Mukim itu harus bertempat di situ, menetap di pondok tersebut. Namanya santri mukim. Nah, sehingga pesantren dan santri tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya. Apa itu santri? Nah, santri Miftahun Najah, kalau boleh saya menyebutkan itu ya, santri Miftahun Najah itu ini gitu. Santri Miftahun Najah artinya tadi apa? Unsur terpenting dari pesantren kita Miftahun Najah itu santri. Dan maka santri Miftahun Najah minimal punya sifat inilah. Yang pertama S, soleh dan solihah. Biasanya sudah dijelaskan Ustadz Didik nanti ya, soleh dan solihah itu apa cirinya? Nanti silahkan didalami. Yang kedua, antusias belajar, punya motivasi yang tinggi untuk belajar. Karena kita generasi pembelajar yang harus senantiasa belajar. Oke, saya sampai jam berapa, moderator? Sampai jam 11.20 kurang lebih. Oh, masih lama ya? Iya. Oke. Yang mendengar ini sudah nggak sabar. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang kemudian kita harapkan profil santri Miftahun Najah seperti ini. Ini sumbernya dari mana? Cuma gatuk-gatukin aja. Tapi ini menjadi harapan kita bahwa santri Miftahun Najah harus punya sifat ini. Punya karakter ini. Yang pertama menjadi orang yang soleh atau solihah. Menjadi orang yang soleh atau solihah. Cirinya apa orang yang soleh dan solihah? Nanti insya Allah akan didalami oleh Ustadz Didik Purwodarsono. Soleh dan solihah itu cirinya apa? Yang pertama adalah yang selalu membaca ayat-ayat Allah siang dan malam. Yatsluna ayatullahi ana al-lail. Yang kedua yasjudun, bersujud, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, bersegera dalam kebaikan. Nah, itulah mungkin ciri-ciri kita dikatakan soleh dan solihah. Maka harapannya Miftahun Najah bisa mendidik kita bersama, baik itu santri maupun ustadz. Karena tadi pesantren itu sama dengan santri, maka sebenarnya nggak ada istilah ustadz. Karena ustadz, pengasuh, musyrif itu juga santri sebenarnya. Maka saya sering mengatakan, kalau kita memiliki santri, bersyukurlah karena kita dituntut untuk bisa berperilaku seperti santri itu. Ya, kalau kita punya mutarobi, kita seorang murabi, maka bersyukurlah karena pada saat kita melakukan proses tarbiyah itu, kita dituntut untuk menjadi seperti mutarobi. Pasti kalau kita ngajari ke mutarobi kita kan yang baik-baik, ayo sholat, ayo baik. Maka saat kita mengajak seperti itu,
maka diri kita sendiri yang harus menjadi baik itu. Tidak mungkin kan, ironi kan, kalau kita mengajak santri untuk baik, kok kita nggak baik. Ironi, mengajak santri untuk sholat, kok kita nggak sholat. Ironi, mengajak santri untuk rajin baca Quran, kita kok tidak baca Quran. Itu kan ironi. Maka semua kita santri. Semua kita santri. Supaya menjadi soleh dan solehah. Yang kedua, antusias belajar. Punya semangat motivasi yang tinggi untuk belajar. Karena Al-Quran turun itu mulainya dengan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Ini semangat pembelajar. Kita membaca. Ya, membaca apapun yang ada di depan kita. Baik secara fisik maupun non-fisik. Secara maknawi maupun secara hakiki. Secara maksudnya membaca teks maupun konteks gitu ya. Membaca ilmu maupun alam semesta itu bagian dari belajar. Antusias belajar dimanapun. Maka saya sering punya ungkapan. Jadikanlah tempat dimanapun kamu berada sebagai madrasah, dan jadikanlah siapapun yang engkau temui menjadi guru. Ya, jadikanlah tempat yang kita tinggali dimanapun, jadikan itu sebagai madrasah, sebagai sekolah, dan jadikan siapapun yang kita temui di tempat itu sebagai guru kita, yang kita bisa belajar dari mereka semua. Maka guru kita banyak. Sehingga kalau kita punya semangat seperti itu, kita tidak merasa benar sendiri. Tidak merasa kita itu paling benar. Nah, itu yang harus kita hindari. Karena itu sifatnya syaitan. Ya. Sifatnya syaitan, merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling unggul. Itulah sifat syaitan. Sehingga syaitan ketika diperintahkan bersujud kepada Adam untuk menghormat Adam, dia nggak mau. Dia mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tini. Aku lebih baik daripada dia, Adam, kata syaitan. Kenapa aku lebih baik daripada Adam? Syaitan mengatakan, karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Itu siapa yang mengatakan begitu? Ya syaitan sendiri. Dia ingin membenarkan bahwa pendapat dia yang paling baik itu benar. Ya, dia berargumen seperti itu. Nah, itulah sifat yang harus kita hindarkan. Sehingga syaitan dan Adam di surga itu sama-sama salah, sama-sama berdosa. Tapi kemudian syaitan tidak diampuni oleh Allah sampai hari akhir. Adam diampuni oleh Allah karena apa? Dia merasa tidak ada kesombongan, menyesal, mengakui kesalahan. Nah, itulah Adam. Sehingga doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ya. Itu doa penyesalan. Doanya para penuntut ilmu harus begitu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, supaya tidak ada kesombongan. Ya, atau doanya para malaikat, pada saat Allah perintahkan kepada malaikat, pada saat Allah mengabarkan kepada malaikat untuk sujud, pada saat Allah mengabarkan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia, begitu kan? Malaikat kan sedikit protes. Dan kemudian diargumen oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata malaikat setelah itu? Setelah Allah diperintahkan malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda itu, nggak ngerti kan? Nggak tahu malaikat. Kemudian ucapan malaikat yang harus kita contoh itu, Pak. Ya, itu di surah Al-Baqarah itu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Nah, inilah karakter orang yang pembelajar seperti ini. Dua doa ini yang mungkin harus kita selalu baca ya. Yang pertama, Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, doa kita para pembelajar, orang yang selalu antusias belajar. Niat ikhlas. Niat ikhlas. Hanya untuk Allah, lillah. Liridhoillah. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat kita ketika kita belajar, niat kita menjadi santri, niat kita sebagai ustadz, niat kita sebagai guru, niat kita sebagai penuntut ilmu hanyalah karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita menuntut ilmu, mau nggak mau niatkan ikhlas hanya karena Allah. Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Maka saya sering mengatakan madza turid fi miftahin najah. Bagi santri baru, kalimat itu harus dijawab gitu ya. Madza turid fi miftahin najah. Fi miftahin najah madza turid. Di miftahun najah, apa yang kalian cari? Madza turid fi miftahin najah. Apa yang kalian cari? Apa yang kalian harapkan? Apa yang kalian inginkan di miftahun najah? Itulah yang akan kalian dapatkan. Madza turid fi miftahin najah, atau fi miftahin najah madza turid. Madza turid. Yang T, ta'zim. Apa ta'zim? Hormat. Jadi dalam akhlak adab penuntut ilmu, nah, itu harus ta'zim kepada orang yang memberikan ilmu, supaya ada keberkahan ilmu. Bukan berarti kultus ya, bukan berarti kultus, mengkultuskan, tidak, tapi ada ta'zim. Ta'zim itu menghormat, ada rasa hormat kepada orang yang memberikan ilmu. Dan adik-adik, anak-anak, kalau ditanya siapakah orang pertama yang memberikan ilmu kepada kita, jawabannya Pak, siapakah sosok orang pertama yang mengajari ilmu kepada kita mulai dari kita lahir? Siapa kira-kira? Jawabannya pasti orang tua. Betul enggak? Orang tua. Maka orang tua kita lah itu yang pertama harus kita takzimi. Ya, orang tua kita. Karena yang ngajari kita ilmu pertama orang tua kita. Ngajari kita berbicara aba, bata, ayat, saya, A, B, C, D. Siapa? Orang tua kita. Ngajari kita jalan, ngajari kita makan, ngajari kita pipis, ngajari kita buang air, ngajari kita bersih-bersih, orang tua kita. Maka itulah sosok pertama yang harus kita takzim. Kemudian guru-guru kita, guru TK, masih ingat guru TK kita? Nah, itu jasanya besar loh. Guru SD dulu, waktu kita SD atau MI, luar biasa. Ustadz-ustadz kita yang di pesantren, nanti guru-guru kita, dosen-dosen kita pada saat kuliah. Tapi yang paling berjasa sebenarnya guru-guru PAUD, TK, SD, itu luar biasa. Dan orang tua kita. Ya, kalau jadi dosen kan nggak usah ngajar, udah bisa belajar sendiri. Gitu. Suruh baca sendiri. Maka pendidikan yang paling bisa membekas kita di kemudian hari adalah pendidikan waktu kita kecil itu. Karena pendidikan akhlak, adab, tata krama itu di situ luar biasa. Ta'zim. Maka santri Miftahun Najah harus punya sifat ini, ta'zim. Kepada siapapun yang memberikan ilmu kepada kalian, tidak pandang siapa dia. Ambil itu ketika itu ada manfaat. Ta'zim. Berikutnya rajin. Rajin itu ya rajin.
Rajin itu apa rajin? Ya rajin. Bahasa kita apa rajin? Rajin belajar, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berusaha, rajin. Dulu kan ada pepatah anak-anak SD ya. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal apa? Pandai itu ya. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Artinya kalau mau kaya harus hemat katanya. Sekarang saya ubah. Kita ubah ya kalau di pesan aja tidak hemat pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya, rajin pangkal sukses. Ada apa-apa bisa kita ganti. Sedekah pangkal kaya, rajin pangkal sukses. Berikutnya terakhir ikut aturan. Santri, SANTRI, ikut aturan. Siapapun kita yang ikut aturan, insya Allah akan sukses. Dan kita sebagai hamba Allah diatur oleh Allah. Allah punya bumi larangan. Allah itu punya sesuatu yang dilarang, maka itulah aturan Allah yang harus kita patuhi. Ketika kita ikut aturan, dimanapun pasti akan sukses. Maka di dalam Al-Quran dan hadis Nabi dan sunnah Nabi disebutkan bahwa orang yang paling mulia itu orang yang paling bertakwa. Betul ya? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Pertanyaannya, siapa orang yang paling bertakwa itu? Jawabannya, orang yang suka ikut aturan. Betul tidak? Kalau definisi pelajaran SD kita kan, takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu kan aturan. Dalam bahasa santrinya, bahasa pesantrennya, apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu kan ikut aturan. Maka siapapun yang ikut aturan biasanya akan selamat. Kita ikut aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan selamat. Maka nanti di Miftahun Najah ada aturan, betul enggak? Di Miftahun Najah ada aturan enggak? Ada. Ikuti aturan itu, mastata'tum, dengan sekuat kemampuan kalian, insya Allah akan sukses. Gampang. Itulah unsur terpenting dari Miftahun Najah. Apa? Santri. Unsur terpenting dari Miftahun Najah yang harus selalu ada adalah santri. Santri yang bagaimana di Miftahun Najah? Yang minimal punya 6 sifat. Apa? Saleh, salihah, antusias belajar, niat ikhlas, takzim, rajin, atau ikut aturan. Juga bisa diambil dari bahasa Arabnya sin, nun, ta, ro. Ya, santri, ya itu nanti kita pakai bahasa Indonesianya dulu. Santri, SANTRI, saleh solihah, antusias belajar, niat ikhlas, takzim, rajin, dan ikut aturan. Itulah mungkin yang saya sampaikan untuk menutup sejarah singkat Miftahun Najah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah menjadi sosok yang soleh dan solihah, rajin, antusias belajar dengan niat ikhlas, penuh takzim dan taat aturan. Menjadi sosok yang soleh dan solihah, yang rajin, antusias belajar dengan niat ikhlas, penuh takzim dan taat aturan. Siap? Para santri siap? Insya Allah siap. Maka budayakan 3 hal ini di Miftahun Najah. Yang pertama budaya ilmu, yang kedua budaya adab, dan yang ketiga budaya ukhuwah. Budaya ilmu, budaya adab, budaya ukhuwah. Terapkan di Miftahun Najah. Insya Allah nanti kita akan benar-benar menjadi santri soleh, solihah, antusias belajar, niat ikhlas, takzim, rajin, dan ikut aturan. Budayakan 3 hal. Apa itu? Budaya ilmu, budaya adab, dan budaya ukhuwah. Ini semua ada di pesantren. Bagaimana kita membudayakan ilmu? Pesantren. Bagaimana kita membudayakan adab?
pesantren. Bagaimana kita membudayakan ukhuwah di pesantren. Mudah-mudahan kita bisa sukses bersama Miftahun Najah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Jadi saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.